Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rozi Fernando, dan ada rekan saya yaitu Muhammad Maulana, serta Fisabil Sadik dan Galib. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kepailitan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan. Materi ini penting dipahami karena kepailitan berkaitan langsung dengan dunia bisnis, penyelesaian utang, perlindungan kreditur, serta kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Baik, langsung saja saya yang akan menjelaskan terkait pengertian kepailitan. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengertian kepailitan. Kepailitan adalah kondisi ketika seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi tersebut, pengadilan dapat menyatakan debitur tersebut pailit. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan adanya kepailitan yaitu memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, mencegah perebutan aset debitur, serta memastikan pembagian harta dilakukan secara adil. Adapun unsur-unsur kepailitan meliputi adanya debitur memiliki dua kreditur, adanya utang jatuh tempo, serta utang dapat ditagih, dan adanya putusan dari pengadilan niaga. Lalu slide selanjutnya yaitu dasar hukum kepailitan. Pada slide ini akan membahas dasar hukum kepailitan di Indonesia. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu terdapat juga KUHP Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung yang mendukung proses penyelesaian perkara kepailitan. Pasal penting dalam Undang-Undang Kepailitan adalah Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan syarat debitur dapat dinyatakan pailit. Kemudian terdapat beberapa asas kepailitan seperti asas keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integrasi. Asas-asas ini bertujuan agar proses kepailitan tetap adil bagi semua pihak. Lalu slide selanjutnya yaitu pihak yang dapat mengajukan pailit. Di slide ini menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Pertama adalah debitur sendiri apabila merasa sudah tidak mampu membayar utangnya. Yang kedua adalah kreditur yang merasa dirugikan karena piutangnya tidak dibayar oleh debitur. Selain itu, kejaksaan juga dapat mengajukan kepailitan demi kepentingan umum untuk lembaga keuangan tertentu seperti bank dan asuransi. Pengajuan dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, atau Menteri Keuangan sesuai kewenangannya. Tujuan pemberian hak pengajuan ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kreditur, dan memberikan kepastian hukum. Lalu lanjut ke prosedur pengajuan kepailitan. Pada slide ini dijelaskan tahapan pengajuan kepailitan. Proses dimulai dari pengajuan permohonan ke pengadilan niaga, kemudian pendaftaran perkara, penetapan jadwal sidang, lalu pemanggilan para pihak, serta pemeriksaan sidang hingga akhirnya putusan pengadilan. Dokumen yang diperlukan antara lain surat permohonan, bukti utang, identitas para pihak, bukti jatuh tempo utang, dan daftar kreditur. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pengadilan wajib memberikan putusan paling lambat 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkara kepailitan harus diselesaikan secara cepat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Galip. Pada Galip, saya persilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan proses persidangan kepailitan. Proses persidangan kepailitan memiliki proses yang lebih cepat dibanding perkara perdata biasa. Tahapan sidangnya yaitu pemeriksaan identitas.
penyampaian argumentasi putusan hakim. Hal yang dipertimbangkan hakim yaitu keabsahan utah, bukti jatuh tempo, jumlah kreditur, etikat baik para pihak. Jika syarat terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan debitur pailit. Selanjutnya, akibat hukum pernyataan pailit. Setelah diputus pailit, terdapat beberapa hukum bagi debitur maupun kreditur. Akibat bagi debiturnya yaitu kehilangan hak menguasai harta, tidak bebas melakukan transaksi, seluruh kekayaan masuk dalam boedel pailit. Akibat bagi krediturnya yaitu tidak dapat menagih diri sendiri. Penagihan dilakukan melalui proses kepailitan, pembagian harta dilakukan sesuai urutan hak. Tujuannya yaitu tujuan akibat hukum agar seluruh kreditur memperoleh perlakuan yang adil dan profesional. Selanjutnya, harta pailit dan pembagian aset. Harta pailit merupakan seluruh kekayaan debitur yang digunakan untuk membayar utang. Jenis krediturnya itu kreditur separatis memiliki jaminan kebendaan seperti hipotek atau gadai. Kreditur preferen memiliki hak didahulukan berdasarkan undang-undang. Kreditur konkuren, kreditur bisa tanpa jaminan khusus. Urutan pembayarannya itu biaya kepailitan, kreditur preferen, kreditur separatis, kreditur konkuren. Pembagian dilakukan secara profesional sesuai aturan hukum. Selanjutnya, kurator dan hakim pengawas kurator. Kurator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Tugas kurator yaitu mengelola harta pailit, menginventarisasi aset, menjual aset debitur, membagikan hasil kepada kreditur, membuat laporan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas yaitu hakim pengawas bertugas mengawasi jalannya proses kepailitan. Tugas hakim pengawas yaitu mengawasi tindakan kurator, memberikan persetujuan tertentu, menyelesaikan perselisihan, mengawasi pembagian aset. Peran keduanya sangat penting agar proses berjalan adil dan transparan. Selanjutnya, hakim pengawas yaitu hakim pengawas bertugas mengawasi jalan proses kepailitan. Tugas hakim pengawas mengawasi tindakan kurator, memberikan persetujuan tertentu, menyelesaikan perselisihan, mengawasi pembagian aset. Selanjutnya, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. PKPU merupakan kesempatan bagi debitur dan kreditur untuk menyelesaikan utang sebelum terjadinya kepailitan. Tujuan PKPU restrukturisasi utang, menghindari kepailitan, menjaga kelangsungan usaha, memberikan solusi damai. Jenis PKPU yaitu PKPU sementara maksimal 45 hari, PKPU tetap maksimal 270 hari. Jika perdamaian gagal dicapai, debitur dapat dinyatakan pailit. Baik, selanjutnya materi yang dijelaskan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Galip yang sudah menjelaskan materi. Lalu penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fisabil. Kepada Fisabil, saya persilakan. Baik, terima kasih Rozi. Selanjutnya itu di slide ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang menangani perkara bisnis tertentu termasuk kepailitan dan PKPU. Kewenangan pengadilan niaga yaitu memeriksa perkara perkara kepailitan, memeriksa PKPU, menangani sengketa bisnis tertentu, memutus perkara secara cepat. Ya, ada ciri-ciri pengadilan niaga. Prosesnya cepat, terus hakim khusus, fokus pada perkara bisnis, putusan berkekuatan hukum. Tujuan dibentuknya pengadilan niaga yaitu meningkatkan kepastian hukum bisnis, mempercepat penyelesaian sengketa, mendukung iklim investasi. Lokasi pengadilan niaga yaitu pengadilan niaga berada di beberapa kota besar di Indonesia dan berada dalam lingkungan peradilan umum.
Selanjutnya ada kasasi dalam kepailitan. Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan niaga. Dasar pengajuan kasasi yaitu adalah kesalahan penerapan hukum, pelanggaran prosedur, putusan dianggap tidak adil. Jangka waktu kasasi yaitu permohonan kasasi diajukan dalam waktu paling lambat 8 hari setelah putusan. Proses kasasi yaitu ada 4 tahap. Satu, pengajuan permohonan. Yang kedua, penyerahan memori kasasi. Yang ketiga, pemeriksaan Mahkamah Agung. Yang keempat, putusan kasasi. Fungsi kasasi yaitu menjamin penerapan hukum yang benar dan memberikan perlindungan hukum. Pe- Selanjutnya itu peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan pengajuan PK ditemukan bukti baru, kekhilafan hakim, putusan bertentangan, kesalahan nyata. Tujuan PK atau peninjauan kembali yaitu menegakkan keadilan, memperbaiki kesalahan putusan, memberikan perlindungan hukum. Kewenangan PK diperiksa oleh Mahkamah Agung langsung. Dampak PK, putusan PK dapat memperkuat, mengubah atau membatalkan putusan sebelumnya. Saya kembalikan kepada Rozi. Oke, baik. Terima kasih kepada Fisabil yang sudah menjelaskan materi tersebut. Mungkin penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Maulana Munaziri. Kepada Maulana kami persilakan. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus nyata kepailitan. Contoh kasus nyata kepailitan adalah contohnya itu kasus PT Nyonya Mener. PT Nyonya Mener merupakan perusahaan jamu legendaris di Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2017. Penyebab kepailitan yaitu pertama, utang perusahaan mencapai miliaran rupiah. Kedua, tidak mampu membayar kewajiban kepada kreditur. Ketiga, penurunan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah dampak kepailitan. Yang pertama adalah aset perusahaan disita. Yang kedua, operasional perusahaan berhenti. Yang ketiga, karyawan kehilangan pekerjaan. Keempat adalah nama perusahaan mengalami kerugian reputasi. Selanjutnya adalah pelajaran dari kasus, yaitu pertama adalah pentingnya manajemen keuangan. Yang kemudian kedua, pengelolaan utang harus terkendali. Yang ketiga, rekonstruksi perlu dilakukan sejak dini. Yang keempat, perusahaan harus menjaga arus kas. Selanjutnya adalah contoh kasus lain, yaitu adalah PT Kertas Leces. Yang kedua, PT Asuransi Jiwasraya. Dan ketiga, PT Sritex. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang debitur. Kedua, dasar hukum utama adalah UU nomor 37 tahun 2004. Yang ketiga, pengadilan niaga memiliki peran penting dalam proses kepailitan. Yang keempat, kurator atau hakim pengawas memastikan proses berjalan adil. Yang kelima, PKPU menjadi solusi sebelum kepailitan. Dan keenam, kasasi dan PK merupakan upaya hukum dalam perkara kepailitan. Berikut merupakan kesimpulan dari materi. Baik, terima kasih kepada Maulana yang sudah menjelaskan materi serta menjelaskan kesimpulan dari materi kita kali ini. Mungkin berakhirnya Maulana menjelaskan materi tersebut, maka berakhirlah kelompok kami menjelas mempresentasikan materi terkait kepailitan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan. Eh, Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.